Did you know, in 2017, UNESCO has defined naskah cerita Panji as memory of the world. Here's the proof that cerita Panji has recognized by the world. I'm Rakitia, 20 years old. This is Cerita Panji from Kabupaten Kediri to the world. Bermuara pada masa kejayaan Kerajaan Kediri dengan tokoh utama Raden Panji Inu-Kertapati dan Dewi Chandrakirana, merupakan cerita roman yang memiliki nilai universal dan telah menyebar serta populer tidak hanya di kawasan Indonesia tetapi juga sampai ke Thailand, Kamboja, Myanmar, dan Malaysia dengan berbagai aksara dan bahasa yang berbeda. Cerita Panji menginspirasi dan mengilhami kita semua untuk terus mengaktualkan kembali nilai-nilai filosofi, edukasi kepahlawanan dalam cerita Panji yang telah diakui oleh dunia dan layak untuk diusulkan sebagai memory of the world. Hal ini juga upaya untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia memiliki kreativitas seni budaya yang tinggi. Pengaruh cerita Panji yang kuat menginspirasi berbagai seni tradisional di Indonesia, seperti seni tari karonseh, yang berarti kekaron atau sakloron tansah asih yang bermakna keduanya saling mencintai. Melambangkan kisah asmara Galuh Chandrakirana dengan kekasihnya Panji Asmorobangun. Cerita Panji membuat sastra leluhur tidak lagi dibayang-bayangi cerita Mahabharata dan Ramayana. Didukung oleh relief cerita Panji yang begitu jelas di situs Panji Gambyok di Desa Gambyok, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri. Relief Panji ini dipahatkan pada sisi batu andesit yang berasal dari abad 13 Masehi. Gaya pahat yang unik, kokoh, serta cerita yang ditampilkannya selaras dengan nuansa Panji. Berdasarkan penafsiran W.F. Sutherland dan Purba Caraka, situs ini memiliki keistimewaan karena adanya penggalan dari kisah Panji pada masa keemasan Kerajaan Majapahit dan merupakan visualisasi dari satu babak kisah cerita Panji Semirang. Tokoh-tokoh yang digambarkan dalam relief ini adalah Punta, Kertala, Brajanata, Pangeran Anom, Semar, dan Panji Asmorobangun. Cerita Panji juga divisualisasikan oleh para leluhur dalam bentuk relief pada bangunan Candi Surawana. Terletak di Desa Canggu, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, bangunan ini memiliki luas 7,8 meter x 7,8 meter dengan tinggi 4,72 meter dan dibangun pada tahun 1400 Masehi. Relief yang menggambarkan cerita Panji adalah relief Sri Tanjung. Dengan perkembangan zaman, cerita Panji tidak lagi digambarkan seutuhnya. Bahkan, sudah memiliki berbagai versi seperti cerita Panji Semirang, Panji Kamboja, dan versi cerita Panji lainnya yang tersebar di Nusantara. Cerita Sri Tanjung mengisahkan tentang kisah asmara antara Sri Tanjung dan Sidapaksa yang berintikan perawatan dan pembebasan oleh Betari Durga dari penderitaan dan kematian agar menjadi wanita yang suci kembali. Di dalam kesusastraan Hindu, inti cerita yang seperti ini tidak lagi ditemukan. Kisah Panji adalah kepahlawanan Nusantara. Nilai-nilai luhur dalam kisah Panji itu ternyata diakui oleh masyarakat di luar tanah kelahiran. Nilai-nilai itu bahkan abadi di beberapa tempat hingga sekarang. Dalam kisah Panji menjelaskan perihal tradisi berjodohan yang dikenal luas di Asia Tenggara dengan cara dijodohkan, memilih sendiri, dan pasangan merupakan hadiah dari sayembara. Dalam setiap kisahnya, cerita ini memiliki nilai-nilai yang diperlihatkan agar generasi berikutnya dapat mempelajari karakter, pekerja keras, setia, tanggung jawab, jujur, dan religius. Dapat disimpulkan juga bahwa orang-orang terdahulu menjadikan sebuah fenomena sosial maupun politik ke dalam sebuah karya, baik itu karya sastra maupun karya tulis. Oleh karena itu, dimanapun cerita Panji disebut, di situ ada Kabupaten Kediri.